Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kabupaten Malang. Semoga tetap sehat, tetap terlindungi oleh kasih Tuhan. Dan kami menyampaikan bahwa ibadah pada saat ini kita akan mulai pada pukul 9.30. Dan mari kita mengikuti peribadahan berikut ini. Selamat siang. Seluruh majelis mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah kita hari ini akan dilayani Pendeta Fredianto Harip, SPH. Berhimpun menghadap Allah. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaannya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita dan tema minggu ini. Melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya yang kudus. Kita menyanyi PKJ 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bersyukurlah bagi Tuhan, mari bersyukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara hidup dan sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya. Tuhan, kami berdosa, kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan.
Ku dengar berkat-Mu turun, ayatnya yang kedua. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padamu, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu dan ku percaya dan aku yakin kan kuasa-Nya Ia menjaga dan ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Matius pasal 10 ayat yang ke-7 sampai 8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jemaat yang terkasih, mari bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Kita membaca secara silih berganti. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepadaku, aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan. akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihinya. ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Kita kembali menyanyi dari Mazmur 66 bait 4. Ku masuk rumah Tuhan untuk membayar nazarku.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya mengundang majelis untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita siapkan bacaan kita dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8, dan dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami puji nama-Mu ya Tuhan dalam ibadah minggu pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali satu dengan yang lain untuk bersama-sama kembali akan dikuatkan oleh firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bapa di sorga, ketiga hamba-Mu berdiri di depan untuk membacakan kepada segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama pada minggu saat ini ya Tuhan semakin memberkati kehidupan kami. Bapa dalam surga, bersabdalah kepada kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dan Kristus Yesus kami bersyukur berdoa kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Pembacaan pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 dengan judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangannya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian sabda Tuhan.
Pembacaan kedua terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Hasil pembenaran. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, dan ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon anak Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas, perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju buah helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya apabila kamu masuk kota atau desa. Carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berkatalah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima, salammu itu turun di atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan bebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan, sabda Tuhan Allah.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita saat ini melayani tanpa pamrih. Melayani tanpa pamrih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari 3 bacaan kita pada saat ini, bagaimana mengisahkan tentang melayani tanpa pamrih, berbicara tentang sebuah kasih karunia Allah yang begitu besar bagi kehidupan manusia, yakni bagaimana yang dialami oleh pemazmur dalam bacaan Mazmur balasan kita tadi. Dari Kejadian, bagaimana Abraham dan juga para rasul dan ke-12 para murid itu menerima kasih karunia yang begitu besar. Pertama dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tema pokok yang ada di situ adalah orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dibenarkan atau dinyatakan secara benar oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan dengan benar. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-28, Paulus menegaskan bahwa manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan kebaikan, tetapi manusia itu dibenarkan hanya karena iman. Dalam Roma pasal 1 juga ayatnya yang ke-17, Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan daripada Allah yang menyelamatkan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, ucapan-ucapan ini menunjuk pada paling tidak ada 2 hal. Yang pertama, bahwa manusia itu dijadikan benar. Jadi dia telah bersalah, namun dia dibenarkan oleh Allah. Kedua, yang dikaruniakan secara bebas adalah orang-orang yang berdosa kemudian percaya kepada Kristus. Itulah orang yang dibenarkan. Saudara-saudara, dalam bahan utama kita, Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 berisi tentang sebuah panggilan kepada para murid-murid dan bahkan pengutusan Yesus kepada ke-12 murid itu. Nah, dengan mengumpulkan ke-12 murid itu, Yesus mau menerangkan bahwa ia adalah Mesias bagi seluruh Israel pada saat itu. Lalu kemudian memberikan kuasa kepada mereka untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti dikatakan dalam bahan utama kita tadi, mengusir roh jahat, menyembuhkan segala penyakit. Kenapa? Agar domba-domba yang hilang kembali, karena kerajaan Allah sesungguhnya sudah dekat. Itu jelas pada ayat 5 sampai ayat 7. Nah, tugas ini harus dilaksanakan dengan tulus dan tanpa pamrih, sebagaimana tema kita pada saat ini. Bahwa kami telah memperolehnya secara cuma-cuma, karena itu kita memberikan juga kepada orang lain yang kita jumpai secara cuma-cuma pula. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika para murid, ketika para rasul-rasul ini mendapatkan instruksi dari Yesus sendiri, mendapatkan pembekalan dari Yesus sendiri, mereka disuruh pergi. Disuruh pergi kemana? Dan dia harus pergi untuk apa? Dalam bacaan kita jelas bahwa bukan kepada bangsa lain, bukan pula kepada orang Samaria, melainkan kepada domba yang hilang. Pertanyaan penting bagi kita adalah, siapakah domba yang hilang? Atau seperti apa domba yang hilang itu? Atau bahkan pertanyaan yang lebih ekstrim lagi, adakah di antara kita yang kemudian menjadi domba yang hilang, yang kemudian harus dicari dan ditemukan untuk kemudian dikembalikan pada jalan yang benar? Kalau refleksi dalam PA hari Senin kemarin, salah satu peserta dalam room meeting itu, Pendeta Samuel Ruben, menyampaikan bahwa sehubungan dengan bagaimana kita disuruh pergi untuk kemudian memberitakan Injil, Pendeta Ruben menjelaskan bahwa
Ketika kita disuruh pergi ke ujung bumi, pertanyaannya adalah di mana ujung bumi itu? Dalam room meeting itu pendeta Ruben menjelaskan bahwa bumi ini bulat. Dan ketika kita memutari daripada bumi ini, maka kita akan kembali. Ketika kita memutari bumi ini, kita akan kembali ke tempat kita. Dan refleksi ini menekankan kepada kita bahwa pergilah ke ujung bumi, sampai ke ujung bumi engkau memberitakan Injil. Itu berarti bahwa di mana engkau berada, disitulah engkau akan memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di mana engkau ditempatkan, di mana engkau berada. Ketika firman mengatakan bahwa beritakanlah firman itu sampai ke ujung bumi, bumi ini bulat. Ketika engkau akan memutarinya, engkau akan kembali ke tempatmu. Itu berarti bahwa di mana engkau berada, teruslah engkau memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, senada dengan apa yang disampaikan dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuang kamu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoalah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, di kota manapun, kita disuruh untuk berdoa dan mengusahakan daripada kesejahteraan. Karena kesejahteraan di mana kita berada, itu juga menjadi kesejahteraan bagi kita. Disitulah kita pergi, dan disitulah kita diutus. Jadi jangan bertanya lagi di mana ke ujung bumi itu ketika dikatakan bahwa pergilah ke ujung bumi. Ujung bumi itu adalah di mana Bapak Ibu Saudara-saudara berada. Beritakanlah firman itu. Bumi ini bulat. Kemudian instruksi dan pembekalan yang selanjutnya diberikan oleh Yesus kepada murid yang kedua adalah tugas. Yesus memanggil para murid-murid untuk kemudian memberikan kuasa kepada mereka. Istilah kuasa di sini mengandung arti sebuah hak yang kemudian mau diberikan kepadanya. Untuk kemudian menggunakan kuasa untuk kemudian apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengusir daripada roh jahat. Jadi kuasa di sini bukanlah sebuah keahlian yang kemudian diberikan kepadanya, tetapi kekuatan dan kemampuan. Kekuatan kita adalah doa. Bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana kita mengangkat sebuah tugas dalam sebuah doa, kita bergumul kepada Tuhan untuk mendoakan setiap penginjilan yang kita lakukan, pemberitaan yang kita lakukan. Kekuatan kita adalah doa. Dan kita harus tahu bahwa yang memberikan kuasa kepada kita adalah kuasa dan kemampuan itu adalah sebuah otoritas dari Allah sendiri. Jadi ketika Allah mau menggunakan kita, Dia berotoritas atas kita. Dia mampu mengatur kita dalam tugas itu. Pesan yang berikut yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-murid adalah kemudian menyampaikan pesan daripada Yesus. Ayat 8b dalam bahan utama kita. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Cuma-cuma itu kita tanpa membayar. Nah, dibayangkan seperti ketika kita menerima sebuah kado dari orang lain, itu kita tanpa bayaran. Beda kalau kita membeli sesuatu, maka kita memberikan bayaran. Itu bukan cuma-cuma. Tetapi yang paling dekat dengan kata cuma-cuma adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada kita, sebuah kado yang diberikan kepada kita tanpa bayaran. Ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara mau menegaskan bahwa ketika murid menerima kuasa itu dan mereka wajib juga memberikan pemberitaan kepada orang-orang yang dijumpai. Jadi sekarang kamu harus pergi dan melakukan hal yang sama kepada orang lain ketika kamu menerima secara cuma-cuma, tanpa pamrih. Sebagaimana orang yang telah dipanggil Tuhan, sebelumnya kita harus sadar bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan kita dimampukan. Kita ini adalah hanya alat di tangan Tuhan untuk Tuhan menggunakan kita.
Itu perlu kita sadari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika kita menjalankan tugas panggilan kita, Allah dapat membangkitkan orang-orang yang mau dipakainya. Dari berbagai latar belakang, Tuhan tidak pernah melihat keadaan kita. Tuhan tidak pernah melihat kondisi kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam pengakuan gereja Toraja dalam bab 6 ayatnya yang ke-6, menekankan bahwa umat Allah sebagai sebuah tubuh Kristus bukanlah sebuah persekutuan yang statis dan dia tidak hidup sendiri, melainkan adalah sebuah jemaat atau sebuah arak-arakan yang dinamis. Sekali lagi, dia dinamis, dia terbuka serta mengundang semua orang melalui kesaksian hidupnya, baik dalam pelayanan, pemberitaan, untuk juga ikut dalam arak-arakan menuju kepada kepenuhan hidup, yaitu kerajaan Allah. Saudara-saudara, lewat pengakuan ini kita mengakui bahwa kita dipanggil hanya untuk ikut Yesus. Juga kita dipanggil untuk melayani Dia tanpa pamrih. Ada kuasa yang telah diberikan kepada kita. Dia telah memanggil kita dan kemudian mengutus kita untuk kita semakin tulus dan sekali lagi tanpa pamrih dalam melayani. Semoga firman ini seperti para rasul-rasul, seperti para murid-murid yang telah dipilih, mereka melayani jemaat. Mereka membantu Yesus dalam pelayanannya. Dia menunjukkan tanpa pamrih dalam mengangkat pelayanan. Seperti itulah juga ketika kita menerima firman ini secara cuma-cuma, kita telah mendengarkannya, kita pun juga akan pergi untuk menyatakan pelayanan tanpa pamrih. Semoga Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami belajar dari para murid-murid yang telah diperlengkapi oleh Tuhan untuk kemudian mengangkat sebuah tugas. Dia disuruh pergi membawa pesan Yesus untuk kemudian mengangkat pelayanan tanpa pamrih, tanpa sungut-sungut, tetapi dengan sukacita dan anugerah Tuhan. Murid telah dikuatkan, juga kami pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menggunakan kami untuk juga mengangkat pelayanan tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami doa yang sempurna lewat doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syarang pamatung nungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari Mazmur 116 ayat 2-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari PKJ 153 bait 1. Seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu menggunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk pelayanan yang boleh kami angkat pada saat ini ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama boleh melayani Tuhan bersama dengan segenap majelis ya Tuhan, dan juga anak-anak mudamu ya Tuhan. Apapun peran kami dalam pelayanan kami pada minggu saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas pelayanan-pelayanan kami. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, untuk kami semakin dikuatkan dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk juga jemaat yang boleh beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan tetap kuatkan mereka ya Tuhan. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing, namun hati kami tetap terarah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam syafaat kami pada saat ini ya Tuhan, kami terus membawa kehidupan kami ya Tuhan, pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara setiap hari ya Tuhan. Mereka yang keluar rumah ya Tuhan, Tuhan tetap jaga, berikan kesehatan kepada mereka. Dan secara khusus pada syafaat kami pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Besang yang dalam pemulihan di rumah ya Tuhan, bersama dengan saudara kami Seti Kurniawan. Dalam kelemahan tubuh saudara-saudara kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap memelihara saudara kami. Tuhan tetap menguatkan mereka lewat usaha proses untuk mendapatkan kesembuhan yang terus diupayakan bersama dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan berkati para medis yang terus merawat, makanan minuman yang mereka konsumsi biarlah itu menjadi saluran kesembuhan bagi kedua saudara kami yang sakit, Pak Besang dan saudara kami Seti ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mampu menyatakan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit ya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami tahu kabarnya ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh bahkan pergumulan kehidupan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamalah dengan mereka. Bapa di dalam surga, dalam syafaat juga kami pada saat ini kami menyampaikan sukacita kami ya Tuhan, lewat setiap berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami sehingga kami mampu melakukan setiap tugas pekerjaan yang Tuhan sudah aturkan kepada kami masing-masing. Bapa di dalam surga, mungkin juga ada saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini yang kami tidak tahu kabarnya ya Tuhan. Kami tetap berdoa kepada-Mu, lengkapi sukacita mereka,
pertambahan umur ini kami yakini bahwa itu adalah anugerah dan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami, dinyatakan kepada mereka sehingga mereka merasakan sukacita lewat pertambahan usianya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua berkat Tuhan yang juga pada saat ini ya Tuhan kami telah berikan lewat tanda ungkapan syukur persembahan. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempergunakan sebaik mungkin setiap berkat Tuhan yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah boleh dipergunakan untuk pelebaran akan firman-Mu, untuk menunjang daripada pelayanan-pelayanan di cabang kebaktian Malang ini, tempat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan melalui 1 minggu ke depan. Tuhan sertai kami. Pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Biarlah boleh mengangkat pemerintahan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh sukacita, sehingga lewat pelayanan-pelayanan dari pemerintah kami ya Tuhan, mereka memikirkan kesejahteraan bagi kami semua, keamanan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tetap jaga mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Pergumulan kehidupan yang kami sampaikan kepadamu, bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdiri. Maha kasih yang ilahi nikmat surga turunlah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pergilah. Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan, tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita kembali menyanyi Ku Utus Kau. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menakut duka, ku
pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti peribadahan dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang. Dari majelis kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan informasi kami sampaikan bahwa untuk kita yang ada di Kota Malang, karena kita masih perpanjangan masa transisi untuk masuk dalam new normal, maka kita akan tetap menunggu informasi dari pemerintah setempat untuk kemudian kapan kita memulai daripada peribadahan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersabar untuk menunggu. Kita tetap beribadah dari rumah sampai saat ini. Nanti kita akan menginformasikan lewat grup WA Gereja Toraja ketika kita sudah beribadah sebagaimana mestinya, dan tentunya kita akan tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Baik, mari kita tetap mendukung daripada hal ini untuk kita gunakan untuk media-media pelayanan. Tuhan Yesus menolong kita. Selamat beraktivitas ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam sehat.